Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa abtar wa fi riwayatin fa huwa ajdam. Segala perbuatan baik ya yang tidak diawali dengan bismillah maka kurang keberkahannya. Artinya begitu. Ini hadis sahih. Ya, pertanyaannya kalau merokok itu perbuatan baik apa enggak? Lantas kalau kita merokok itu diawali dengan bismillah enggak? Ini mohon maaf ya yang merokok itu. Dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, rokok itu ya kan, tadkhin itu adalah kemaluannya setan, digambarkan seperti itu. Nah, kalau itu kencingnya setan berarti kan kemaluannya ini rokoknya. Makanya kalau kita ngerokok sulit itu berhenti karena setannya keenaan kita sedot tiap hari. Agar supaya berhenti jangan baca bismillah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi orang yang tidak membaca bismillah, wudhunya tidak sah. Akan tetapi kalau menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih, membaca bismillah itu tidak rukun, melainkan sunnah. Artinya apa? Andai kata wudhu tanpa bismillah, wudhunya tetap sah. Hanya saja tidak sempurna, tidak mendapatkan pahalanya baca bismillah. Berdasarkan hadis, man dzakarallaha fi awwali wudu'i tahura jasadu. Wa idza lam yadhkur ismallahi lam yadhhar minhu illa mawadhi'ul wudu'. Ketika seseorang tidak menyebut bismillah di awal wudunya, maka jasadnya, tubuhnya tetap suci. Berarti kan sah wudunya. Ya, barang siapa yang menyebut bismillah di awal wudhunya suci, jasadnya suci. Ketika tidak menyebutkan bismillah, yang suci hanya mawadhi'ul wudhu, wajah, tangan, kepala, dan kedua kaki. Ini perlu saya jabarkan ya. Memang kalau kita memahami agama hanya sebatas tekstual saja, maka akan keliru pemahaman kita. Kalau kita memahami misalnya dalam hal wudhu, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, diartikan tidak sah wudhu seseorang tanpa membaca bismillah, maka akan berbenturan dengan hadis lain yang mengatakan meskipun tanpa bismillah tetap wudhunya sah. Makanya di sini diartikan bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Berarti tanpa baca bismillah wudhunya tetap sah apa enggak? Sah. Sama dengan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Jangan diartikan tidak sah. Artinya tidak sempurna. Orang yang sholat, orang yang rumahnya dekat masjid, kecuali sholatnya berada di masjid. Kalau sholatnya di rumah tetap sah enggak? Tetap sah, tapi tidak sempurna. Beda halnya dengan redaksi yang sama, tapi menurut mazhab Syafi'i pemahamannya beda. La nikaha sama dengan la sholata, sama dengan la wudu'a.
la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Menurut mazhab Syafi'i, la nikaha ini artinya tidak sah pernikahan tanpa wali dan tanpa dua saksi. Tapi kalau mazhab Hanafi mengartikan la nikaha itu sama dengan la wudu'a, sama dengan la sholata. Artinya apa? Yang dinafikan adalah nafyul kamal, tidak sempurna pernikahan tanpa wali. Berarti kalau tanpa wali sah apa enggak? Tapi tidak sempurna. Ini sudut pandang memahami hadis, karena hadis bahasa Arab. Kita tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Makanya Nabi bersabda, ahibbul Arab, cintalah orang Arab, cintailah orang Arab, cintailah bangsa Arab. Li salasin, karena 3 hal. Li anni Arabi, kata Nabi, karena aku itu orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, Quran juga berbahasa Arab. Wal watu ahlil jannati Arabi, bahasanya penduduk surga nanti juga bahasa Arab. Jadi jangan sekali-kali kita benci dengan orang Arab. Ya, kadal Mesir lah, kadal gurun, onta, apa aja. Kalau kita benci dengan orang Arab, yang dikhawatirkan nanti kita benci dengan Nabi. Kalau kita sudah benci dengan Nabi, benci dengan Quran, kita akan keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, hubbul Arab minal iman. Makanya kemarin ada pernyataan dari saudara kita mengatakan Islam Nusantara adalah Islam sejati, Islam Arab adalah Islam abal-abal. Itu perlu ditelaah ulang. Dikatakan orang Arab, Islam Arab adalah penjajah, kalau Islam Nusantara santun. Enggak, Islam sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Justru kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kita tidak akan bisa paham Al-Quran, juga tidak akan pernah paham Al-Hadis. Wajib semestinya, fardu kifayah bagi orang Islam untuk memahami dan mempelajari tata bahasa Arab. Nah, seperti ini. Kalau kita artikan la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi secara tekstual, bisa diartikan tidak sah wudhu seseorang tanpa baca bismillah. Berarti selama ini kalau kita wudhu tanpa baca bismillah, wudhunya tidak sah. Kan begitu. Sholat tidak sah jadinya. Sama dengan tidak sah sholatnya orang yang rumahnya dekat masjid kecuali sholatnya di masjid. Berarti yang sholat di rumah tidak sah. Padahal artinya tidak demikian. Inilah namanya la li nafsil jinsi, ya kan? Ya, nafinya adalah nafyil kamal, tidak sempurna, berarti tetap sah. Tidak sempurna wudhunya seseorang yang tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lantas ketika kita lupa di tengah-tengah bagaimana? Wudhu di awalnya tanpa baca bismillah, di tengah-tengah kita baru ingat, loh tadi saya tidak baca bismillah, gimana ini? Bacalah di tengah-tengah kita dalam keadaan berwudhu dengan membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Akan tetapi kalau sudah selesai, maka tidak disunnahkan lagi membaca bismillah. Selepas basuh kedua kaki baru ingat, tadi saya tidak baca bismillah. Sudah tidak ada kesempatan mendapat kesunahan membaca bismillah ketika berwudu. Kenapa? Karena wudunya sudah selesai. Dan ini juga ada hubungannya dengan perbuatan kebaikan yang lainnya. Makan dianjurkan baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Selepas makan baru ingat, ya udah selesai. Tinggal baca alhamdulillahnya saja. Kullu amrin dhi balin la yubtada'u fi bi bismillah fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa abtar wa fi riwayatin fa huwa ajdam. Segala perbuatan baik ya yang tidak diawali dengan bismillah maka kurang keberkahannya. Artinya begitu. Ini hadis sahih. Ya, pertanyaannya, kalau merokok itu perbuatan baik apa enggak?
Lantas kalau kita merokok itu diawali dengan bismillah enggak? Ini mohon maaf ya yang merokok itu. Dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, rokok itu ya kan, tadkhin itu adalah kemaluannya setan, digambarkan seperti itu. Nah, kalau itu kencingnya setan berarti kan kemaluannya ini rokoknya. Makanya kalau kita ngerokok sulit itu berhenti karena setannya keenaan kita sedot tiap hari. Agar supaya berhenti jangan baca bismillah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus ada beberapa pengecualian lagi. Ketika kita hubungan suami istri, ya, ketika kita sedang berhubungan suami istri, dianjurkan untuk diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar supaya tidak diikuti setan. Lah ketika lupa karena semangatnya lupa tidak baca bismillah, tahu-tahu di tengah-tengah permainan baru ingat, loh belum baca bismillah, ini gimana? Apakah kita baca bismillah di tengah-tengah permainan dengan membaca bismillah awalahu wa akhirahu? Justru dimakruhkan, ya kan? Justru dimakruhkan meskipun dengan niat zikir, apalagi niat membaca Al-Quran malah hukumnya haram. Kalau niat zikir sebenarnya tidak masalah, tidak haram, tapi makruh. Kenapa? Berdasarkan satu hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, idza jama'a ahadukum ahla, ketika salah satu di antara kalian melakukan hubungan suami istri, fala yandur ilal farji, jangan sekali-kali memandang kemaluannya. Masih pun tidak dosa. Tapi makruh. Loh kalau gak delok gak semangat ya. Fa innahu yurithul ama, melihat kemaluan itu bisa menyebabkan kebutaan. Ya. Lantas wala yukthirul kalam, jangan terlalu banyak ngomong. Jadi kalau kita ngomong dalam hati sajalah. Ojo ngomong aja. Dek, kurang ini dek, kurang ini, ojo ngomong aja. Wala yukthirul kalam, jangan terlalu banyak berbicara ketika melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Fa innahu yurithul khorsa, karena bisa menimbulkan tunarungu, ya, bisu. Tapi bukan berarti kalau kita tahu ada orang bisu, oh ketoro bapaknya biar ngomongan. Ini hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya lanjutkan pada hadis berikutnya, mas, seputar wudhu, seputar sunnah-sunnah wudhu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang tanya? Iya. Kalau di rumah kita seorang besar melakukan dirinya ke tempat itu. Iya. Itu sama yang kita wudhu bagaimana caranya? Iya. Kalau soalnya mudah wudhu atau berbaring. Iya. Pak wudhunya sulit. Iya. Cara posisi gini. Iya. Pertama bisa minta bantuan untuk menuangkan air wudhu, tidak harus ke kamar mandi atau ke tempat wudhu. Apakah boleh tayamum? Belum boleh. Karena apa? Tidak ada masalah dengan air terhadap tubuhnya. Yang masalah ketika dia datang ke tempat wudhu. Jadi masih belum diperbolehkan untuk tayamum. Bagaimana solusinya? Minta dituangkan air wudhu, agar supaya air itu tidak terlalu kemana-mana. Kita mengikuti mazhab Hanafi. Bagaimana mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi memahami kata-kata basuh dengan arti meratakan air, bukan mengalirkan air. Mazhab Hanafi itu basuh itu diartikan meratakan air terhadap anggota yang dibasuh, bukan mengalirkan air.
Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, wudhu dituangkan meskipun pakai ceret ya kecer kabeh. Kan kita pakai mazhab Hanafi, meratakan air terhadap anggota yang dibasuh, tidak perlu banyak-banyak. Kita tuangkan air sedikit aja di telapak tangan kita, kemudian kita ratakan ke wajah kita. Satu kali aja cukup. Makanya kalau hanya dengan gelas aqua boleh, atau mungkin dengan semprotan itu sanitizer itu seret-seret semprot gini terus diratakan, asalkan rata. Dan rata itu menurut mazhab Hanafi minimal ada 2 tetes. Meratakan air yang diartikan membasuh itu minimal ada 2 tetes. Selesai. Kalau tayamum bagaimana? Nggak bisa, karena apa? Masih bisa menggunakan air, kecuali bagi orang yang membahayakan ketika tubuhnya tersentuh dengan air, baru boleh dengan tayamum. Ngonten, Pak. Oh nggih, tangan dibasuh. Nggih, biasa. Kalau nggak dibasuh namanya bukan wudhu. Diseko namanya. Ya, bukan berarti apa kain basah kemudian diulapkan, itu bukan basuh, itu namanya menyeka itu. Ya, nyeko bahasa Indonesia menyeka. Tapi kalau dengan semprotan itu dituangkan dikit-dikit asalkan rata, itu menurut mazhab Hanafi sudah diartikan membasuh. Meskipun Syafi'i tidak mengartikan membasuh, karena membasuh mazhab Syafi'i itu harus mengalir. Begitu. Makanya faedahnya ngaji kan begitu. Tahu, kalau kita tidak ngaji atau tidak pernah ngaji, ketika kita melakukan ibadah kemudian salah, maka tidak ada ampunan bagi kita. Karena apa? Kesalahan kita tidak pernah mengaji. Tapi kalau kita mengaji meskipun 1 bulan sekali tentang fikih, andai kata ibadah kita belum sempurna, masih diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena kita masih dalam taraf belajar. Kon kok wudhu gak tepak, ya kalau wudhu ngajine durung setutuk niku ya selesai. Kan begitu. Makanya belajar ilmu fikih itu ya diwajibkan bagi kita mulai lahir hingga mati. Mulai lahir hingga mati. Dan mudah-mudahan ngaji kita di tempat ini sudah mengcover kewajiban kita untuk mencari ilmu. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, boleh saya lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. An Talhah bin Musarrifin an abihi an jaddi radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Talhah bin Musarrif dari ayahnya dan dari kakeknya radhiyallahu an, qala beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafsilu, memisahkan bainal madmadati wal istinsak, di antara berkemur dan menghirup air. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Ini juga sanadnya dhaif. Karena hadis ini riwayat dari Lais bin Sulaim. Dan para ulama ahli hadis sepakat Lais bin Sulaim itu riwayatnya dhaif. Sedangkan Musarrif, ya kan, ayahnya Talha majhulul hal, ya tidak jelas keberadaannya, dia orang yang seperti apa, tidak ada riwayat yang menjelaskannya. Makanya hadis ini dikatakan hadis yang sanadnya lemah. Dari sisi fikih, kalau kita lihat dari redaksi hadis ini, tekstual hadis ini, memisahkan antaranya berkumur dan menghirup air termasuk perilaku sunnah yang paling utama daripada menyatukan. Dan dari hadis ini dijadikan pedoman oleh mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, dan salah satu daripada mazhab Syafi'i. Sehingga menurut pendapatnya Imam Syafi'i, ya kan, dari kalangan ulamanya ini terjadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-waslu afdol, ada yang mengatakan al-faslu afdol.
menghirup dan berkumur dijadikan satu lebih utama, ada yang mengatakan menghirup dan berkumur terpisah satu-satu, sendiri-sendiri. Nanti saya jelaskan, karena ini masih ada hubungannya hadis berikutnya, dua hadis berikutnya ada hubungannya. An Aliin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, fi sifatil wudu, menerangkan tentang tata cara wudu yang dilakukan oleh Nabi. Beliau mengatakan tsumma tamatmadha, kemudian baginda Nabi berkumur, wastan sako, sekaligus menghirup air, salasan, 3 kali. Yumatmidu wa yanthuru minal kafil ladzi ya'khudhu minul ma', baginda Nabi berkumur dan menghisap air dari satu telapak tangan yang dia ambil untuk menampung air. Jadi satu kali langsung menghirup sekaligus berkumur. Nah, yang kedua, an Abdullah ibn Zaid, dari Abdullah ibn Zaid fi sifatil wudu, juga menerangkan tata cara wudu yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana beliau bagi Nabi ketika wudu? Tsumma adkhala yadai, bagi Nabi memasukkan kedua tangannya. Apa hikmahnya? Nah, ini penting sekali. Apa hikmahnya? Kok disunnahkan untuk menghirup air dan berkumur? Karena begini, air yang kita gunakan untuk wudu, ya kan, apabila berubah, kalau perubahannya itu disebabkan perkara suci, maka air tersebut suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau perubahan itu dikarenakan perkara najis, maka air itu hukumnya mutanajis. Lah perubahan itu meliputi pertama warna, kedua rasa, ketiga bau. Kalau warna bisa dideteksi dengan mata. Misalnya kita punya bak mandi, ya kan, menampung sekian air, ya, kemudian kemasukan deterjen, ya, sehingga kemasukan sabun lah, sehingga warnanya berubah menjadi putih, maka air tersebut karena berubah warnanya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa suci? Karena perubahannya dari perkara yang suci, yaitu apa? Sabun. Tapi kalau perubahannya karena kotoran hewan, cecek misalnya, atau jedingnya itu kecil, ikannya banyak sekali, ikan 3 kilo dimasukkan semua sehingga airnya itu bau telek ikan, ya kan, lah, atau airnya jadi keruh. Ini bukan sekedar tidak bisa untuk digunakan bersuci, justru ini mutanajis, air yang terkena perkara najis. Kemudian yang kedua, perubahan itu bisa dengan rasa, ya, mungkin kelihatan masih bening, tapi rasa belum tentu, ya kan. Untuk mendeteksinya maka dengan apa? Dengan mulut, maka berkumur. Yang ketiga, mungkin rasanya sama, warnanya bening, rasanya tidak ada perubahan, bisa jadi baunya yang berubah, dan bau itu hanya bisa dideteksi dengan hidung. Makanya sebelum kita wudhu disunnahkan berkumur untuk mendeteksi air ini berubah apa enggak, dan menghirup air untuk mendeteksi baunya ini berubah apa tidak. Ini yang sering terjadi, ya. Selepas kita pakai hand body, kemudian kita langsung wudhu. Ya, ini masalah ini. Ketika kita selepas pakai hand body kemudian kita wudhu, otomatis air yang kita tampung dalam telapak tangan, kedua telapak tangan kita ini akan berubah menjadi harum karena pengaruh parfumnya apa? Hand body tadi. Atau mungkin kita selepas makan gulai, ya kan, kemudian langsung wudhu tanpa kita basuh terlebih dahulu tangan kita, langsung wudhu, otomatis ketika kita berkumur airnya jadi rasa gulai enggak? Sehingga air itu suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Makanya sebelum wudhu disunahkan tangan ini kita basuh dulu
Karena kita mengambil air kan untuk membasuh muka, tangan, dan seterusnya menggunakan kedua telapak tangan. Sebelum kita gunakan kedua telapak tangan ini, kita basuh terlebih dahulu. Ini sunnah. Setelah kita basuh, baru kita kemur, kita berkumur. Udah tidak ada rasanya, berarti tidak ada pengaruh sudah. Kemudian kita hirup, sudah tidak ada baunya, berarti air yang kita tampung di kedua telapak tangan kita ini suci dan juga bisa mensucikan. Yang jadi permasalahan dalam hadis ini bukan hanya itu, tata caranya, karena ada beberapa hadis yang versinya berbeda-beda. Ini menandakan semuanya sama, itu hanya teknis saja. Bisa hidung sendiri 3 kali, kemudian berkumur sendiri 3 kali, atau mungkin pertama hidung dengan berkumur ini langsung jadi satu begini, kemudian hidung cuma 1 kali, kemudian berkumur 3 kali, berarti tinggal menambah 2 kali lagi. Atau terakhirnya pertama mulut dulu berkumur 2 kali, baru ambil air kedua telapak tangan kita, berkumur sekaligus menghirup air, begitu. Ini teknisnya seperti itu, dimana beberapa teknis itu sama saja. Memasukkan air saja ke rongga hidung, memasukkan air saja ke mulut, sudah mendapatkan aslus sunnah. Mengenai tata caranya, nah ini berbeda-beda dilihat dari beberapa riwayat hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu ada beberapa hikmah pula mengenai membasuh, berkumur, kemudian menghirup air. Dikatakan syuri'a ghuslul kaffaini, dianjurkan, disyariatkan sebelum kita wudhu, kedua telapak tangan kita basuh terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu lil akli mimmawa idil jannah, supaya nanti kita di surga bisa mengambil hidangan-hidangan makanan surga. Dibasuh dulu kedua telapak tangan kita selama hidup di dunia setiap kali kita mau melaksanakan wudhu. Yang kedua, berkumur. Ada apa dengan berkumur? Di samping tinjauan medis dengan beberapa macam riset ya, tapi yang jelas berkumur itu agar supaya kita bisa berdialog langsung dengan Rabbil Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghirup air, ini faedahnya apa, hikmahnya? Lisummi rawaihil jannah, agar supaya hidung kita nanti di akhirat bisa menghirup wewangian surga. Kemudian selepas itu apa? Membasuh wajah. Apa hikmahnya? Linnadhar ila wajhillahil karim, agar supaya wajah kita nanti bisa untuk digunakan melihat langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu puncak kenikmatan. Kemudian membasuh kedua tangan, apa faedahnya, hikmahnya apa? Lil lubsi lisiwar fil jannah, agar supaya kedua tangan kita ini nanti di surga ya bisa dikenakan perhiasan-perhiasan surga. Kemudian selepas itu mengusap kepala. Kenapa kita wudhu mengusap kepala? Lil lubsit taj wal ikril, agar supaya kepala kita nanti bisa dikenakan mahkota di surga. Begitu. Kemudian apa setelah itu? Mengusap kedua telinga. Apa
faedahnya, hikmahnya, lisima ikalamillahi ta'ala, agar supaya kelak di surga kita bisa mendengarkan langsung firman-firman Allah. Kemudian membasuh kedua kaki, apa hikmahnya? Lil masyi fil jannah, agar supaya kelak kita di surga kaki kita ya mampu digunakan untuk berjalan-jalan menelusuri seluruh ruangan yang ada di surga. Karena surga itu Masya Allah, orang yang masuk surga itu jadi raja di surga. Jadi raja ya. Jadi kalau kaki kita tidak pernah kita basuh selama hidup di dunia, apabila kita diperkenankan masuk surga karena keimanan kita, maka kaki kita tidak bisa untuk digunakan menelusuri seluruh penjuru surga. Hanya sekitar gitu itu saja. Tapi kalau kaki kita ini ketika wudhu kita basuh, wah Masya Allah. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di surga itu kita akan menjadi raja, istri kita akan menjadi permaisuri raja, paling cantik dibanding bidadari. Makanya kalau kita punya istri jelek tidak perlu susah, paling lama 30 tahun 50 tahun nanti di surga, asalkan soliha, maka nanti jadi raja-raja di surga, lebih cantik daripada bidadari. Ketika kita di dunia juga tidak tampan, tidak perlu susah. Nanti di akhirat di surga itu ada poster-poster laki-laki yang sempurna. Kalau hati kita ingin, andai kata saya fisiknya seperti itu, seketika itu fisik kita berubah seperti itu. Kemudian masuk di pasar-pasar, ada pasar di surga itu, ada SPG yang cantik-cantik itu. Kalau di dunia kan kita cuma ngelek itu tok. Oh gak apa-apa bar sinau. Tapi kalau di surga nanti boleh kita berkat, boleh. Kamu ikut saya, iya Pak, ikut saya, boleh. Masya Allah. Makanya ya saya ceritakan ini agar supaya kita tertarik dengan kehidupan surga. Dan kalau kita tertarik dengan kehidupan surga, maka kita akan semangat mengerjakan amalan yang menjadi asbab kita masuk surga. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang tanya nih? Karena pembahasan berikutnya ini masih wudhu, cuma tidak seputar tentang sunnah-sunnah. Ini mengenai tentang kebanyakan seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan wudhunya tidak sah. Ada yang tanyakan? Nggih, napa? Nggih. Iya, gimana? Oh. Ya Allah, singarilah wajah saya ini. Dengan wajah orang yang beriman, percaya. Dikatakan, ya Allah, ampunilah tangan saya yang telah banyak melakukan dosa dan sebagainya. Mengenai doa-doa dibaca ketika kita basuh wajah, basuh tangan dan sebagainya, hadisnya dhaif sebenarnya, riwayatnya tidak sah, ya kan? Tapi apabila kita kerjakan, apakah berdosa? Enggak. Kita mengamalkan hadis dhaif itu boleh, asalkan hadis ya. Kalau maudhu baru tidak boleh, karena kalau hadis maudhu itu bukan hadis. Tapi selagi itu hadis, meskipun dhaif, boleh kita amalkan sebatas fadhailul a'mal, sebatas motivasi, ya. Tapi kalau untuk menentukan halal dan haram, tidak boleh menggunakan hadis dhaif, harus hadis sahih, paling tidak hadis hasan. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali rahmatullah alaih, ketika membahas tentang wudhu, beliau mengutip beberapa hadis dhaif mengenai doa-doa yang dibaca selama kita berwudhu. Doa ketika basuh wajah, doa ketika basuh kedua tangan, doa ketika ngusap kepala,
doa ketika basuh kaki. Dan dijelaskan juga dalam hadis itu, doa itu kalau kita baca dengan berbagai macam manfaat, wajahnya akan bersinar. Dengan doa itu tangan kanan bisa menerima buku catatan amal, tangan kiri terselamatkan dari menerima buku catatan amal. Karena di dalam doa itu artinya ketika kita basuh tangan kanan, ya Allah, jadikanlah tangan kanan saya ini nanti yang saya gunakan untuk menerima buku catatan amal saya selama di dunia. Ketika kita basuh tangan kiri, ya Allah, jauhkanlah tangan kiri saya untuk menerima buku catatan amal saya nanti di akhirat selama saya hidup di dunia, dan seterusnya. Makanya kalau kita membaca mengikuti doa itu boleh, tidak masalah. Artinya tidak menyebabkan sah atau tidak sah, tetap sah, karena bukan termasuk hal yang membatalkan wudhu. Begitu pula kalau kita tidak membacanya juga tetap sah, karena tidak termasuk hal yang menjadi rukunnya wudhu. Jangankan itu, baca bismillah saja di awalnya, kalau menurut hadis tadi, ya kan, kalau diartikan tidak sah, maka baca bismillah termasuk rukun. Tapi kalau diartikan tidak sempurna, maka baca bismillah tidak termasuk rukun, masuk dalam kategori sunnah sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Seperti kalau kita makanan ya, sampean tahu rawon ya? Tahu rawon ya? Rawon itu rukunnya adalah keluak, tahu keluak? Nah, rawon kalau tidak ada keluaknya namanya bukan rawon, tahu campur. Ya kan? Nah, lantas apa namanya, empal itu bukan rukun, tanpa empal tetap namanya rawon. Bahkan tanpa daging pun rawon. Dulu ada rawon kerai, rawon kubis. Karena itu semua bukan rukun, hanya penyempurna. Ya, sama dengan nasi pecel itu loh. Intinya kan nasi dengan bumbu pecelnya, ya, nasi pecel. Peyek nggak masuk, peyek itu penyempurna. Yang jualan cantik itu nggak termasuk rukun. Itu termasuk penyempurna. Termasuk penyempurna. Jadi kalau kita ingin rawonnya atau jualan nasi pecel itu sempurna, ya sunnah-sunnahnya dilengkapi. Sunnah-sunnah dilengkapi. Tapi kalau sunnahnya itu dilengkapi hanya nasi dengan pecel saja, beli nasi pecel, loh kok ini dok? Ya kan nasi pecel. Nasi dengan bumbu pecel, selesai. Kok tidak ada peyeknya? Itu pelengkap. Dan pelengkap itu sebenarnya bisa jadi lebih menarik daripada rukunnya. Saya beli rawon di situ tidak enak, rawonnya biasa, tapi yang jualan itu cuantiknya luar biasa, sehingga tidak terasa rawon rong peling entek. Gara-gara sing ngedoli ayu. Itulah sunnah. Makanya lakukanlah sunnah-sunnah itu, karena sunnah-sunnah yang kita lakukan bisa jadi menyempurnakan kekurangan kita selama menjalankan rukun-rukun ibadah. Khusyuknya tidak seberapa, ya kan, bacaannya tidak seberapa, tapi karena sholatnya berjamaah, ya kan, ya karena sholatnya berjamaah, pakaiannya pakai pakaian yang benar-benar pantas digunakan untuk sholat, diawali dengan siwakan, bisa jadi itu semua justru yang menyebabkan sholat kita diterima. Begitu. Ada yang tanya? Yeah. Apa saja yang membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu. Yeah. Sebenarnya yang membatalkan wudhu itu banyak, termasuk keluarnya sesuatu dari depan maupun belakang, itu membatalkan wudhu. Apapun kecuali keluar mani. Kalau keluar mani tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Paham ya? Terus apalagi bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya.
bukan ibunya, bukan saudaranya, bukan anaknya, bukan menantunya, bukan mertuanya, tanpa ada penghalang. Menurut mazhab Syafi'i dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Tapi kalau anak kecil enggak. Bisa membatalkan itu idza kana fi haddis syahwat. Apabila salah satunya atau keduanya, ya, apabila keduanya itu dalam posisi usia yang sudah diingini, artinya sudah menginjak usia balik. Kalau anak kecil kita jabatan tangan dengan anak kecil perempuan, tidak batal wudhu kita. Itu mazhab Syafi'i, beda dengan Hanafi. Kalau Hanafi bisa batal kalau syahwat, kalau tidak syahwat tidak batal. Sehingga kalau kita di Mekah sana pakai mazhab Hanafi aja, karena kita tawaf tidak mungkin tidak bersentuhan, kita pakai Hanafi. Tapi jangan bersentuhan dengan orang Libanon, karena orang Libanon cantik-cantik. Bersentuhan dengan orang Afrika yang hitam-hitam itu tidak apa-apa. Kemudian apalagi memegang kemaluan dengan telapak tangan, ya, dengan telapak tangan. Kalau laki-laki yang membatalkan wudhu dipegang dengan telapak tangan adalah penisnya, bukan telurnya. Kalau telurnya tidak batal, telurnya gatel, dipegang, ditarik-tarik ya batal. Tapi kalau yang batangnya itu batal wudhunya. Ini kalau ingin contoh, Ustaz Hamid siap berikan contoh. Kalau perempuan kedua sisi bibirnya, kalau dalamnya enggak, tapi enggak mungkin megang dalamnya enggak kesentuh bibirnya. Kemudian anus, dubur, itu yang membatalkan wudhu ketika kita menyentuh telapak tangan kita halqotid dubur, ya, yang warnanya agak gelap. Kalau megang pantat enggak, kita punya wudhu pegang pantat enggak batal. Tapi kalau anusnya itu kita pegang dengan telapak tangan baru batal. Tapi kalau dengan punggungnya enggak batal, digaruk dengan punggungnya enggak batal. Kalau kemaluan orang sama. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, gimana kalau kemaluan itu sudah lepas dari orangnya? Kita nemu keranjang dibuka ada kemaluan laki-laki, kemudian kita pegang, batal enggak wudhu kita? Batal enggak kira-kira? Apabila masih berbentuk kemaluan, batal wudhu kita. Tapi kalau udah ajur bentuknya kayak sosis itu udah nggak berbentuk lagi kayak daging cincang gitu, dipegang, nggak membatalkan wudhu. Yang berikutnya membatalkan wudhu, hilangnya akal. Hilangnya akal itu mungkin karena tidur. Hanya saja ketika hilangnya akal karena tidur tidak membatalkan wudhu apabila tidurnya dengan duduk dan pantatnya benar-benar menempel ke tempat duduk sehingga tidak mungkin kentut selama tidur. Makanya orang yang tidur dengan duduk baru wudhunya tidak batal kalau tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Karena kalau terlalu gemuk kedua sisinya itu kan lebih besar, ya kan, jadi ngowos tengahnya. Jadi begitu pula orang yang terlalu kurus. Orang terlalu kurus kalau duduk tinggal tulang sama kulitnya, ngowos sama. Dan posisinya selepas tidur, posisinya masih dalam keadaan duduk. Di Masjid Al-Falah, sampean tahu Masjid Al-Falah itu? Kalau sampean jamaah ke sana, ada bagian petugas untuk merapikan saf. Bagaimana organisasi Masjid Al-Falah? Lebih tertib daripada yang lain. Ini jadi contoh bagi kita. Kalau masjid ini ingin tertib, maka ketika sholat harus ada yang menartibkan. Mestinya imam ini tugasnya. Tola-tola gini imamnya. Sawu sufakum, ada yang jauhan. Pak maju pak, isenono. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum baginda Nabi mengimami sholat, beliau merapikan saf terlebih dahulu. Sawu wastaqimu watarasu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ketika ada yang tidak diparani pada kanjeng Nabi, lurus begitu dulu itu, seperti barisan perang itu loh.
baris berbaris orang sing delereng ditempak baris pembina baris deleyor apalagi sholat. Begitu. Jadi dampaknya itu luar biasa. Terus masalah sah dan tidaknya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan membatalkan sholat, asalkan gerakannya masih mengikuti imam dan tidak ketinggalan 2 rukun, atau mungkin mendahului imam 2 rukun, masih dihukumi sholatnya jamaahnya sah, cuma tidak dapat pahalanya soft, tidak dapat pahalanya soft, artinya sholatnya tidak sempurna. Begitu, paham ya? Tapi saya kira kalau di masjid ini saya lihat tadi sholat isya ya kok safnya rapat. Rapat itu bukan berarti kakinya yang rapat ya, pundaknya, bahunya. Justru kita harus memberikan satu kenyamanan terhadap orang yang ada di kanan kiri kita. Walayinu baina manakibikum, memberikan kenyamanan, bukan kaki kita pekangkang ini sampai risih yang sebelah kita, atau mungkin muepet sampai begini, sholat kok rekoso begini. Itu memahami hadis secara tekstual. Ya, kalau memahami hadis secara tekstual ya repot ini. Seperti itu, idza mata ibnu adam inqata amaluh, ketika manusia itu meninggal maka amal perbuatannya terputus. Yang terputus itu amal perbuatannya. Ya kan, amal perbuatannya terputus, tapi kalau manfaatnya masih belum terputus. Begitu. Terputus amal perbuatannya, biasa ke sawah, begitu mati tidak bisa ke sawah. Melayu kabeh sak sawah. Begitu mati tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke pasar. Tapi intifaknya masih bisa. Apa buktinya? Illa min thalatz. Istisna ini bukan hanya 3. Karena riwayat hadis yang lain bukan hanya 3, ada 10 malahan. Waladin saleh amalin jariyah, terus apa lagi? Ilmin yuntafa'u bi waladin sholihin yad'ulah. Kalau kita pahami secara tekstual, berarti yang hanya bisa nyambung hanya 3, kan begitu? Yang bisa nyambung hanya 3, doa pun harus anak. Kan begitu orang memahami, kan begitu secara tekstual. Kalau bukan anak tidak boleh mendoakan, tidak sampai. Oh, tidak, kan kamu tidak sampai mati adisi tak dongakno, nyampe apa enggak? Ya, Nabi mengatakan waladin sholihin yad'ulah, itu bukan berarti harus anak yang mendoakan baru sampai, enggak. Dalam kitab syarah hadis ini Nabi mengatakan waladin sholihin yad'ulah itu untuk memotivasi anak supaya selalu ingat terhadap orang tua. Bagaimana caranya? Mendoakan. Tapi bukan berarti kalau bukan anaknya mendoakan tidak sampai. Akhirnya ada gelem tahlilan. Gak perlu ndongakno sampean Pak. Sampean ndonga sampai muru cangkem sampean gak perlu sampai. Soalnya sampean dudu anake. Oh, nek ngono modele berarti engko nek sampean mati gak tak sholati. Wong sholat itu mendongakno, sholat kan mendoakan ya. Dalam satu bacaannya aja Allahumma ighfir lahu, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Itu kan doa. Kalau harus anaknya, mestinya yang nyolati harus anaknya. Ya kalau punya anak, kalau tidak punya anak, siapa yang nyolati? Kamu tidak akan sampai karena kamu bukan anaknya. Padahal sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Makanya secara tekstual tidak boleh dikatakan harus anak yang sampai, kalau bukan anak tidak sampai. Karena apa? Banyak hadis yang lain yang menyatakan doa orang yang masih hidup, terlepas itu anak ataupun tidak, bisa sampai ketika mendoakan orang yang telah meninggal. Nabi ketika masuk di pemakaman mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kan doa itu. Padahal semuanya bukan orang tua Nabi kan, orang lain kan. Selagi sama muslim didoakan boleh. Nah, ini pemahamannya seperti itu. Makanya kalau kita memahami Quran hadis harus mengikuti aturannya, tidak boleh saenake. Hanya sekedar modal baca terjemahan ya sudah bisa menyimpulkan, tidak bisa. Karena saya pernah jadi editor penerjemah itu. Karena
tukang edit itu tidak semuanya paham dengan bahasa Arab. Dia hanya mengedit tata bahasa Indonesia saja. Ketika dikembalikan ke kitab asalnya banyak yang salah. Karena apa? Dia tidak membaca asalnya, membaca terjemahannya, disimpulkan sendiri untuk memudahkan, bisa jadi salah paham. Makanya memahami kitab itu harus dengan yang kitab seperti ini. Harus memahami dengan kitab yang seperti ini. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin memahami agama dari Quran, hadis, dan pendukung-pendukung yang lain, maka wajib hukumnya untuk mendalami ilmu tata bahasa Arab. Nggak bisa kalau tanpa ilmu Arab, itu nggak bisa. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, tidak terasa sudah hampir jam 8:30. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah, gitu. Mudah-mudahan yang hadir tempat ini diberi panjang umur, diberi sehat walafiat, diberi banyak rezeki halal dan berkah. Keluarganya mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucunya mudah-mudahan jadi anak cucu yang soleh solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.